Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Salsa Aliosta, NIM 2017116 dari Prodi Sastra Indonesia. Baik, di sini di channel YouTube saya ini, saya akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama unsur intrinsik dahulu. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, novel karya Hamka yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang bertema tentang cinta sejati, tulus dan cinta yang setia antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak dapat dipersatukan dan tak tersampaikan karena tradisi adat Minangkabau yang begitu mengikat dan terlalu mendiskriminasi adat lainnya pada saat itu. Yang kedua yaitu alur. Alur dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yaitu menggunakan alur maju. Karena di dalam novel tersebut banyak mengulang kisah masa lalu dari kehidupan Zainuddin, seperti contoh dari awal cerita tersebut terdapat pada bagian tentang perjalanan hidup ayah Zainuddin yang diceritakan oleh Mak Baseh. Cerita dari Muluk tentang karya Zainuddin yang terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Selebihnya menceritakan tentang masa depan kehidupan Zainuddin dan Hayati. Yang ketiga, tokoh. Tokoh di sini tokoh utama. Tokoh utamanya yaitu Zainuddin, Hayati, Khadijah, dan Aziz. Alasannya karena di dalam cerita mereka sering terlibat dalam dialog langsung maupun tidak langsung. Konflik dalam cerita juga diakibatkan oleh tokoh tersebut. Tokoh pendukung di dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini yaitu Mak Baseh, yaitu orang tua angkat Zainuddin. Muluk, sahabat Zainuddin, Daik Masiga, Mak Tengalima, Mamak dari Hayati. Alasannya, karena mereka sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama, mereka juga melakukan dialog dengan tokoh utama pada novel tersebut. Tokoh pendukung juga menjadi tokoh dalam adanya konflik dalam novel tersebut. 4. Penokohan. Penokohan Zainuddin bersifat tokoh protagonis, yaitu dengan seorang pemuda yang baik hati, alim, sederhana, memiliki ambisi dan cita-cita yang tinggi. Pemuda yang setia, sering putus asa, hidupnya penuh kesengsaraan oleh cinta, tetapi memiliki percaya diri yang tinggi, mudah rapuh, orang yang keras kepala. Buktinya yaitu Zainuddin seorang yang terdidik lemah lembut, didikan ahli seni, ahli syair yang lebih suka mengalah untuk kepentingan orang lain. Hayati bertokohkan protagonis, perempuan yang baik, lembut, ramah, dan penurut adat. Perempuan yang pendiam, sederhana, dan memiliki kesetiaan. Perempuan yang menghormati ninik mamaknya, penyayang, memiliki belas kasihan, orang yang tulus, sabar, dan terkesan mudah dipengaruhi. Tokoh Aziz ini antagonis. Aziz ini seorang laki-laki yang pemboros, suka berfoya-foya, tidak setia, tidak memiliki tujuan hidup, orang kaya dan berpendidikan, orang yang tidak beriman, tidak bertanggung jawab, dan dalam hidup hanya bersenang-senang dengan menganiayai istrinya dan putus asa. Buktinya ketika akan meninggalkan rumah itu masih sempat juga menikamkan kata-kata yang tajam ke sudut hati Hayati. Khadijah yaitu perempuan yang berpendidikan, berwatak keras, senang berpengaruh orang lain, orang kaya, penyayang teman, merupakan orang kota, memiliki keinginan yang kuat. 5. Sudut pandang pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dapat dilihat dari penulis dalam menceritakan novel tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Buktinya dengan menggunakan dia dan menggambarkan tokoh Zainuddin dan Hayati secara jelas melalui deskripsi dan cerita yang menyampaikan melalui pengamatan dari pembaca. Terlihat dialog-dialog yang menceritakannya tentang karakter dari para tokoh.
Latar di sini yaitu latar tempat. Latar tempat Mengkasar adalah tempat Zainuddin dilahirkan. Dusun Batipu, tempat Hayati tinggal dan bertemu dengan Zainuddin pertama kali. Padang Panjang ini tempat Zainuddin pindah dari Batipu untuk mendalami ilmu. Tempat Khadijah tinggal, tempat adanya pacuan kuda dan pasar malam. 4. Jakarta Batavia. Di Jakarta ini tempat Zainuddin dan temannya Muluk pertama kali pindah ke Jawa. Kelima, Surabaya. Surabaya tempat Zainuddin tinggal dan jadi penulis. Tempat pindahan kerja Ajis dan Hayati. Lamongan itu di rumah sakit, tempat terakhir kalinya Zainuddin dan Hayati berdialog sebelum meninggal. Latar waktu siang, latar waktu malam. Menggambarkan waktu tidak begitu tergambar jelas dalam cerita, hanya mengais siang dan malam. Latar suasana yaitu mengharukan saat Hayati menerima cinta Zainuddin ketika Zainuddin menyatakan lewat surat dan bertemu di benteng sawah milik Datuk. Yang kedua, menyedihkan ketika Zainuddin hidup dengan sengsara. Permintaan Zainuddin ditolak oleh keluarga Hayati ketika Hayati meninggal. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa di sini dapat kita lihat bahwa gaya bahasa dalam novel tenggelamnya kapal Pandewik menggunakan bahasa Melayu kental dipadukan bahasa Minangkabau. Sering pula menggunakan bahasa Pengadayan. Amanat di novel ini terbagi dua, tersirat dan tersurat. Tersirat demikian penghabisan kehidupan orang besar itu. Seorang di antara pembina yang menegakkan batu pertama dari kemuliaan bangsanya, yang hidup di desa dan di lamunan oleh cinta, dan sampai mati pun dalam penuh cinta. Tetapi sungguh pun dia meninggal, namun di riwayat tanah air tidaklah akan dapat melupakan namanya dan tidak akan sanggup menghilangkan jasanya. Karena demikian nasib tiap-tiap orang yang bercita-cita tinggi, kesenangannya buat orang lain, buat dirinya sendiri tidak. Yang tersurat. Tersurat di sini ada 8 buah. Yang pertama, jika cinta itu tulus dari hati yang sebenarnya, maka cinta itu tidak perlu memaksakan untuk dimiliki. Yang kedua, walaupun cinta tak disampaikan, kita harus tetap menjaga cinta itu dengan baik. Yang ketiga, dalam hidup kita tidak boleh mulai putus asa dan harus selalu memiliki tujuan hidup. Yang keempat, ikutilah kata hati dan juga dengan pemikiran jika ingin bertindak. Yang kelima, cinta tak sampai seharusnya bukan akhir dari segalanya. Yang keenam, cinta dapat membuat orang yang merasakan cinta itu melakukan segalanya untuk orang yang dicintai. Yang ketujuh, cinta sejati dan tulus tak lekang oleh waktu. Yang kedelapan, yaitu sejahat-jahatnya orang yang mencintai kita, sadarlah bahwa ia tidak pernah membenci kita. Sampai disitulah unsur intrinsik. Lanjut dengan unsur ekstrinsi novel Tenggelamnya Kapal Pandewik. Di sini terdapat nilai moral dan nilai agama. Pertama, nilai moral yaitu menghormati dan menjaga adat. Selain itu juga menghormati dan menghargai istri atau suami orang lain, seperti dilakukan Zainuddin terhadap Aziz dan Hayati. Nilai agama dapat kita lihat bahwa Zainuddin dan Hayati yang selalu menghormati nilai agama dalam kisah percintaan mereka. Bahkan Zainuddin rela pergi jauh untuk menuntut ilmu. Baiklah, sampai disitulah hasil analisis unsur ekstrinsik dan intrinsik dari novel Tenggelamnya Kapal Pandewik. Apabila ada salah, saya mohon maaf dan jangan lupa like dan subscriber YouTube saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudah. Iya. Ete kepalatan mah. Sih ada sih.